Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Yuk kita bersama-sama berdiri. Kita mulai ibadah. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah Pekan Raya Pentakosta malam ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah Raya Pekan Pentakosta ini. Dengan penuh sukacita kita mau memasuki ruang Maha Kudus Tuhan untuk kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus.
semua makna kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai ibadah Tuhan, mari Tuhan Kau siapkan hati kami, Kau sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu yang penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita bangkit dan sembah nama Yesus. Silakan bangkit berdiri untuk Bapak Ibu yang ada. Yesus kekasih jiwaku. Ialah Tuhan menjadi kekasih jiwa kita yang sejati ya, sampai akhir hayat kita.
Amin. Haleluya.
menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Saya berkata kesaksian bagi segala yang sudah diberkati Tuhan dan mau menjadi berkat bagi kita semua. Kita sambut dengan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kalau belum ada, mari kita angkat persembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus juga melihat Tuhan tangan yang diangkat Tuhan. Mari Tuhan Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan untuk hormat kemuliaan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk memberi yang berkorban Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan jawab syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan dengan satu pujian, Betapa Hatiku. Betapa
Kita memujikan dengan satu pujian, pertolonganmu jemaat kami minta untuk kamu berdiri.
dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang telah Kau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Hari Tuhan Kau kudus hamba dengan kuasa dan Roh yang kudus Tuhan. Pakai terus Tuhan di lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya silakan yang mulia.
sabar sebentar nggih. Sabar. Teknis. Shalom. Maranatha. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada waktu jeda 400 tahun, saudara. Tuhan di antara puji-pujian dan waktunya firman itu ada waktu Tuhan di. Nah, sekarang kita mulai. Baik, terus tema kita akan saya selesaikan hari ini, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kita pada hari Pentakosta ini bisa mengenal Tuhan. Yang pertama, belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Belajar roh kepadamu. Nah, kalau kita belajar sama Dia, maka pasti kita mendapat banyak pengenalan kepada pribadinya. Lalu Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu itu juga menolong kita untuk bisa mengenal Dia dengan benar melalui hikmat dan wahyu. Terus ada. Terus ya. Nah, agar mata hati kita semakin terang untuk semakin mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, maka kita perlu roh hikmat dan wahyu. Itu Roh Kudus ya. Kemarin saya sudah jelaskan secara detail dan saya harap saudara betul-betul sampai pada mengerti. Nah, mari kita lihat roh hikmat dan wahyu. Sebelah kiri itu arti dari hikmat, sebelah kanan itu arti dari wahyu. Hikmat itu apa? Kecerdasan tertinggi. Dulu saya pernah mengajar di sini bahwa pengetahuan itu ada 3 lapis. Yang pertama, belajar dari kebiasaan. Ketika kita lahir masih bayi, maka kita tidak bisa diajar macam-macam.
Cuma orang tua kita mengajar apa? Kalau kita mau pipis, diajari pipis. Lalu kalau kita pipis kapan saja, seenaknya, ngompol dan sebagainya, maka orang tua kita mengajari waktu-waktu pipis yang pas. Nah, bisa cepat. Dalam usia beberapa bulan sudah bisa. Tetapi ada yang sampai remaja masih ngompol. Ya. Nah, itu pelajaran. Oh, berarti ada ya. Ya. Nah, itu kebiasaan. Mulai dari kecil terus dilatih terus. Kita belajar dari orang tua, kita belajar dari kakak kita belajar dari guru kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari memikir, menyimpulkan. Ya, kita diajar. Misalnya burung gagak itu hitam ya. Lalu setiap kali kita melihat burung gagak, kita mulai berpikir, ketika kita melihat burung-burung hitam terbang, kita langsung berpikir itu burung gagak. Padahal setelah kita belajar lebih jauh, ternyata ada burung lain yang warnanya hitam, tapi bukan gagak. Nah, itu terus belajar dari pikiran. Lalu yang ketiga ini, yang paling tinggi. Nah, dari pikiran itu kita belajar dari sekolah. Ya toh, ilmu bertambah, TK, SD, SMP, SMA. Kita belajar dari pergaulan. Ya. Nah, yang tertinggi adalah hikmah. Itu kecerdasan yang paling tinggi. Kadang-kadang kebiasaan tidak bisa coba. Lalu belajar mati-matian tidak bisa dong. Saya belajar sampai S2, saudara-saudara. Tahu nggak? Ketika nyusun tesis pertama, saya tidak berhasil. Saya sudah lapor sama dosen pembimbing saya, Pak, ini aku tidak nyanggap, Pak. Nek judulnya diganti, lalu judulnya diganti. Terus saya sudah bisa nyanggap, saudara. Ternyata ketika ujian proposal, judul saya itu tetap judul yang lama. Ketika saya masuk ujian nomor 1 masuknya, lihat papan pengumuman, tak lihat Paulus Tandiana nomor sekian, judulnya loh, kok masih judul lama, yang aku orang iso, orangnya ada. Tapi saya pikir, mungkin bagian administrasi ya, yang apa Anda dikasih tahu atau apa. Akhirnya saya masuk ujian. Percaya diri, disuruh presentasi, judul yang baru. Tiba-tiba sama lemes, saudara. Tiba-tiba dosen pembimbing saya sendiri yang ngomong gini, Pak Paulus ini rupanya bikin judul sendiri ya. Jadi kaget. Ternyata beliaunya tetap dalam keputusannya judul yang masih lama. Lalu saya berusaha setelah ujian proposal dikasih mana yang perlu diarahkan, tapi saya tetap tidak mampu. Akhirnya saya mengundurkan diri. Ibu Gembala sudah lulus, tapi tidak mau diwisuda. Nunggu koncone ini. Lalu saya berusaha terus menikah dan sebagainya, molor terus sampai baru lulus tahun 2023 kemarin. Nah, itu bisa itu, tidak ada.
Nah, hikmat yang paling tinggi ini sebetulnya pikiran kita tidak nyadar. Karena itu apa? Itu adalah pikiran seperti milik Tuhan sendiri. Hikmat Tuhan. Tetapi puji Tuhan, saudara, kita tidak perlu kecil hati. Karena kalau saudara baca 1 Korintus pasal 2, itu kita punya pikiran Kristus. Dari Roh Kudus itu mengenal Allah karena Dia Allah, lalu pikirannya ada di dalam pikiran kita. Sehingga bahkan di situ dikatakan siapa yang bisa menasehati Tuhan. Tapi kita punya hikmat dari Tuhan. Lalu di dalam surat Korintus juga dikatakan, coba lihat di antara kamu, apakah ada orang yang tinggi-tinggi, rata-rata rendah, pikirannya biasa, nelayan, ya dan sebagainya. Tetapi justru yang sederhana itu yang dipilih Tuhan, supaya dia bisa mempermalukan orang-orang yang pintar-pintar dengan hikmat Tuhan. Jadi kita bersyukur, saudara, roh hikmat itu memberi kepada kita orang-orang sederhana bisa menangkap pikiran Tuhan yang paling tinggi. Yang orang-orang pintar barangkali orang yang ngerti. Tapi saudara dikasih itu roh hikmat. Sebab itu bersyukur, jangan takut. Baca Alkitab, orang ngerti, berdoa. Ada roh hikmat dan wahyu. Dengan firman yang disampaikan. Orang mudeng, tapi kalau saudara datang ke gereja dengan doa, Tuhan, bantu saya ya roh hikmat dan wahyu, supaya nanti ketika khotbah disampaikan, aku bisa menangkap, buka hatiku, buka pikiranku, sehingga nyambung, dia ngerti aku. Terus itu memberi kita kebebasan, kemerdekaan. Kalau kita tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Jadi berdoa kalau ke gereja, Tuhan tolong. Sehingga di gereja haus dan lapar itu ada pada hati kita, sehingga kita konsentrasi, fokus. Mau gereja kok, ya ibadah. Ya toh? Ya. Siapa yang ke gereja enggak ibadah? Nah, kalau begitu maka roh hikmat itu akan membuka. Lalu Alkitab berkata rahasia yang sudah tersimpan berabad-abad. Orang-orang enggak ngerti itu, berabad-abad. Lalu pada masa hidup kita, rahasia yang berabad-abad itu dibuka. Amin. Wow, roh hikmat dan wahyu. Terus yang diperoleh melalui ketajaman dan pengalaman dengan Tuhan. Makin kita tajam pemahaman kita, makin kita dalam pengalaman hubungan dengan Tuhan, maka makin mudah itu dibuka. Alkitab berkata, firman disampaikan dalam bentuk perumpamaan, apa itu? Kemudian bertumbuh, ada yang 30 kali, ada yang 60 kali lipat ya, terus ada yang 100 kali lipat. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kok ada yang podo-podo mendengar firman? Kok buahnya ada yang 30 lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat? Itu bedanya apa? Oh, yang 100 kali lipat itu wongnya pinter. Yang 60 kali lipat setengah. Yang 30 lipat orang terlalu. Bukan.
tidak menunjukkan ukuran intelektual kita, tetapi pertumbuhan itu berdasarkan bagaimana kita mau mendengar. Kalau kita mendengar dengan sungguh-sungguh, kita minta roh hikmat dan wahyu, betul-betul haus akan Tuhan. Tidak main-main ketika ibadah, betul-betul konsentrasi, betul-betul bersekutu dengan Tuhan. Maka semakin kita punya sikap seperti itu, buahnya akan tinggi. Amin. Kalau kita datang sambil lalu, ya, kadang-kadang ibadah ada yang kesukaan, wis berpuji-pujian, atau wis berpuji-pujian justru tambah ngantuk. Nah, kalau kita ngantuk ya tidak bisa berbuat 100 kali lipat. Orang mungkin. Tapi Tuhan kita itu penuh kasih, saudara. Kalau di Korea Utara, saudara, di depan presidennya ada rapat, terus ketika presidennya ngomong, tidur, langsung ditembak. Jor. Nah kita enak ya, nah ibadah kadang-kadang sampai ngantuk-ngantuk orang apa-apa. Tapi di Alkitab ada itu etikus, pernah baca ya. Rasul Paulus kok baik kedawan kayak Paulus yang sekarang ini. Kedawan. Lalu dia duduknya di atas dekat jendela, Yesus. Enak toh? Yesus saya duduk di situ Yesus. Ya perhatikan aja, jangan sampai ngantuk lalu duduk. Wow. Nah ini pasti sampai ceblok mati, saudara. Lalu Rasul Paulus datang mendoakan dibangkitkan. Yesus puji Tuhan. Jadi roh hikmat ini diberikan kepada kita semua. Tidak pandang bulu, tetapi buahnya, hasilnya, bertumbuhnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat. Itu tergantung saudara. Makin sungguh-sungguh, lipatnya makin. Sehingga lalu kita nanti bisa melihat hasil secara kehidupan, saudara. Ada orang yang baru bertobat, tetapi karena rindu seperti itu, dalam waktu dekat bertumbuh. Tetapi ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya ngono wae. Ora ngerti. Nah itu tergantung cara kita mendengar. Roh hikmat dan wahyu terus bekerja, memberi. Tapi kalau saudara ogah-ogahan, saudara gak serius, ya buahnya tergantung saudara. Jelas? Itu hikmat. Sekarang wahyu. Apa itu wahyu? Pengungkapan yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi kalau saya boleh memberi gambaran, mungkin saya sudah pernah memberi ilustrasi ya. Ada tutup layar begitu, di balik layar itu ada hal-hal yang sangat indah. Kita tidak bisa melihat karena ada layarnya. Tetapi tiba-tiba layarnya dibuka. Ya. Oh. Pernah lihat di TV itu acara apa itu? Yang ada beberapa ruangan ditutup, lalu ketika kita ikut melewati beberapa tahapan, terus kemudian dibuka mau nomor niro itu dibuka song pokoknya kali ada lagi yang dibuka mobil ya, sehingga ada yang gelo begitu ya, dibuka sudah ada sepeda motor bagus, dikirim sepeda motor kurang, arep-arep mobil, wes terus lagi dibuka song.
wahyu seperti itu, jadi tertutup. Lalu satu saat kita berdoa, Tuhan aku kok nggak ngerti toh, kok tertutup toh. Buat Tuhan dibuka pengertiannya, buka wahyu, buka surat. Nah, kita lihat. Ketika Tuhan Yesus belum mati dan belum bangkit, saudara, bait Allahnya orang Yahudi itu ada 3 lapis halaman, ruang suci, ruang maha suci. Lalu antara ruang suci dan maha suci itu ada tirai yang tebal banget, terlalu tertutup. Kita nggak tahu apa yang ada di balik itu. Imam besar hanya setahun sekali giliran yang boleh masuk sampai di balik tirai. Itu tempat peti perjanjian yang ada malaikatnya itu ya, dan Tuhan hadir di situ. Dan kalau imam itu masuk, itu pakai tali, saudara. Sudah pernah saya ajarkan ya, pakai tali panjang kayak layangan dulu. Terus dikei kelintingan itu, pakaiannya itu kelinting. Jadi mereka masuk, talinya diulur sampai di dalam kelinting yang di luar perunggu. Kelinting. Oh berarti Ijek melakukan tugasnya. Ijek melakukan tugasnya. Tapi kalau dia berdosa, kalau dia salah, di dalam mati. Nah, orang di luar nggak tahu saudaranya mati atau nggak lihat maksudku. Tapi dari bunyi itu, kelinting, berarti masih melayani. Kelinting, tapi begitu mati kan orang bilang kelinting, nggak begitu? Berarti yang ono itu. Terus apa yang dilakukan? Tali ini ditarik, mayatnya keluar. Nah itu tertutup rapat. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada mobil yang keluar. Itu terbelah 2. Terbelahnya kan begini, tidak ada. Nah terbelahnya begini kan tetap orang ditarik tetap tertutup loh. Tapi belahnya berarti yang bawah ambruk. Nah, ketok. Nah, itu wahyu seperti itu. Dulunya tertutup, tidak diketahui. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Tapi kepada saudara dibuka. Itu ya. Yang sebelumnya tidak terlihat menjadi terlihat. Sebetulnya ada satu arti. Awalnya saya riko untuk penulis, tapi tidak apa-apa ya, tidak porno. Arti yang ini membuat telanjang. Nah, pikirannya jangan macam-macam ya. Membuat telanjang itu artinya dibuka belah orang sing ditutupi. Ketika Adam dan Hawa belum berdosa, apa mereka pakai pakaian? Enggak. Padahal tidak pakai pakaian, harusnya telanjang. Karena kemuliaan Tuhan ada pada mereka. Lalu ketika mereka berdosa, mereka telanjang, baru tahu. Nah ini telanjang bukan karena berdosa, tetapi karena memang Tuhan mau membuka dirinya. Ini loh aku. Dan tidak ada yang ditutupi. Jadi kalau Tuhan memberi wahyu kepada saudara, itu artinya dia datang kepada saudara, lalu dia menunjukkan seluruh hidupnya, hatinya, pikirannya, kepada saudara. Supaya apa? Saudara kenal Tuhan apa adanya. Saudara kenal Tuhan sejelas-jelasnya. Itu wahyu.
Nah, wahyu ini bisa disampaikan dalam dua cara. Cara yang pertama, personal, pribadi. Artinya Tuhan betul-betul menunjukkan dirinya. Saya pernah melihat Tuhan. Dulu saya pikir mimpi, tetapi itu penglihatan yang betul. Tetapi saya tidak bisa melihat mukanya Tuhan Yesus. Ketika saya dihampiri, lalu saya, apa ya Tuhan yang harus saya lakukan? Saya hanya melihat postur tubuhnya. Ketika saya angkat muka saya untuk kenal mukanya, itu terang banget saudara. Jadi seperti saudara lihat matahari, orang ketok mukanya. Makanya saya beri sama wong itu. Dia bisa melihat mukanya Yesus. Apa gelem kayak aku? Itu personal, bisa. Dan hari-hari ini banyak kesaksian saudara. Tuhan datang kepada mereka. Maaf, ada yang datang di tempat ibadah yang sangat spesial. Tiba-tiba Tuhan Yesus menyatakan diri di tempat ibadahnya itu. Dia kaget, loh Tuhan Yesus kok ada di sini? Lalu kemudian dia bertobat, baptis. Padahal orang berpikir tidak mungkin Tuhan Yesus menampakkan diri di situ. Di mana yang perlu tak kasih tahu. Dan sekarang banyak saudara, karena melihat langsung personal. Itu yang pertama. Apakah ada di antara kita yang pernah personal Tuhan mewahyukan diri? Satu, dua. Ini lebih aku kurang. Ngalaminnya gak enak. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan mewahyukan diri melalui ungkapan kebenaran. Di mana itu? Di Alkitab saudara. Ya, ketika saudara baca firman Tuhan, Alkitab dibuka, tidak ngerti, tapi kemudian Tuhan buka itu sehingga saudara ngerti. Terus saudara rasa hatinya, wah, bergejolak, lonjak, kegirangan, sukacita, ada damai yang mengalir. Nah, itu wahyu melalui ungkapan kebenaran dari Alkitab yang saudara baca. Pernah mengalami itu? Saya berdoa supaya sering mengalami itu. Amin. Saya sebagai pendeta, tidak semua ayat langsung semua ngerti, saudara. Ada yang tidak ngerti, bertahun-tahun. Tak kasih tanda, gue ngerti. Tapi suatu saat Tuhan bisa buka. Ketika saudara saya berdoa untuk menyampaikan firman, saya berdoa Tuhan apa pesannya. Ada ayat-ayat yang sudah rutin. Natal, Paskah, sebetulnya kan pendeta bisa bingung, saudara. Ya toh, Natal mana? Khotbah Natal mana? Entek. Lakoni. Dalam lakon. Tetapi Tuhan kasih. Seperti baru ini yang saya sampaikan, saya baru memahami arti semua, memenuhi semua dan segalanya. Saya hanya melihat semua itu untuk orang, segalanya itu semua makhluk yang lain. Ternyata Tuhan buka lagi, dan itu membuat semakin paham dan itu memerdekakan kita. Ketika saya menangkap Efesus pasal 1 ayat yang ke berapa itu? 23 ke berapa? Kita memenuhi semua dan segalanya. Dulu saya cuma itu manusia sama makhluk-makhluk yang lain. Selesai. Tetapi sekarang saya memahami semua dan segalanya itu ternyata lebih dalam lagi.
Sehingga saya mongkok gitu saudara. Wah Tuhan ternyata begitu dalamnya Tuhan memenuhi hidupku untuk memenuhi semua dan segala. Nah itu wahyu. Jadi baca Alkitab, minta roh hikmat dan wahyu, maka itu akan dibuka. Terus manifestasi itu apa ya? Dinyatakan. Jadi misalnya karunia bahasa roh. Ada yang berdoa lama dan dikasih bahasa roh. Tetapi ada yang berdoa terus bahasa roh. Nah itu manifestasi. Ada yang dapat karunia pengetahuan. Jadi orang itu menyembunyikan sesuatu dan orang-orang gak pernah tahu, tapi tiba-tiba saudara dikasih karunia pengetahuan sehingga tahu. Kamu pasti mikir ini ya. Hatimu pasti. Dan betul. Kemarin ada tamu pendeta dari saya nggak tahu itu daerah Jawa Barat ada mengunjungi kami Jawa Barat. Kok mesti salah terus doang? Mengunjungi kami beberapa pendeta yang duduk bersama. Terus tiba-tiba memang dia punya karunia tertentu yang saya belum pernah kenal dia, tapi mendengar dari teman-teman yang lain. Tiba-tiba dia berdoa kepada seorang pendeta. Terus dia tiba-tiba nangis dan berkata, kamu beban kok berat banget ya. Tahu sudah. Setelah didoakan ya pendeta ini nangis karena semua diketahui, dia tidak bisa, tidak ngomong, tidak cerita, tapi semua kata-kata doa dari pendeta ini persis semua. Setelah selesai didoakan, pendeta ini masih ngomong, kamu kok beban berat banget ya? Ya, ngomong-ngomong sih ya, yang sendiri masih. Saya didoakan juga, saudara. Lalu dia berkata, Pak Paulus, Tuhan sudah lama menunggu kamu. Aku makan, saudara. Dan memang ada hal-hal yang saya berdoa, minta sesuatu dari Tuhan, tapi belum dapat, dan saya menunggu, kutunggu dan kutunggu lagi. Saling menunggu-nunggu. Ternyata justru ketika saya ditumpangi tangan dan berdoa, hambaku, aku sudah lama menunggu kamu, aku macet kok. Aku sih tunggu, tak pikir ternyata aku ini ditunggu begitu. Nah itu yang saya maksud manifestasi, saudara. Jadi sesuatu yang dinyatakan secara jelas, pas. Dan itu meneguhkan, lalu memperbaiki kita. Nah, wahyu seperti itu, manifestasi. Penampakan, sudah jelas tadi ya, personal lagi, kelihatan. Ya, lanjut. Pengenalan datang dari Bapa melalui Yesus dan oleh Roh Kudus. Nah, perhatikan. Allah kita selalu berkomunitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu bekerja sama, kompak. Sehingga saudara tidak perlu khawatir di mengenal Yesus saja sudah luar biasa, saudara ya. Ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus bareng-bareng. Apa tidak luar biasa? Jadi pengenalan itu datang dari Bapa kita. Kedua, melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga, oleh Roh Kudus. Dan pengenalan karena hikmat dan wahyu itu
berkesinambungan terus menerus secara progresif. Progresif itu enggak makin lama makin mundur, makin lemah, makin enggak. Progresif itu makin lama makin kuat, makin lama makin besar, makin lama makin dahsyat, makin lama makin wow. Itu progresif. Nah, kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka pengenalan kita kepada Tuhan itu terus berkesinambungan. Yang kelas 1 toh, dari dulu kelas 1 toh. Maju pengenalannya meningkat lagi dari kemuliaan datang kepada kemuliaan. Ada ayatnya toh di surat Korintus. Dari kemuliaan datang kepada kemuliaan, artinya kemuliaannya semakin besar, kuasanya semakin kuat, kedekatannya semakin lekat. Itu ya. Ya, lanjut. Hal tersebut akan meningkat terus ke arah pengalaman yang dapat menghasilkan kedalaman, saling pemahaman, dan hubungan semakin mengenal dan dikenal secara penuh. Mengenal dan dikenal secara penuh. Ingat ya, ketika Tuhan mengungkapkan kedatangannya yang kedua, misalnya perjamuan kawin anak domba, kan ada orang-orang yang masuk, lalu mereka berkata, aku sudah melakukan mujizat dalam namamu sudah begini-begini, lalu Tuhan berkata, anyahu engkau, aku tidak kenal engkau. Pernah baca itu? Kenapa? Baik. Kalau pengenalan kita kepada Tuhan itu tidak meningkat terus secara progresif, bertambah-tambah, maka kita tidak akan sampai kepada mengenal dan dikenal secara penuh. Jadi Tuhan, ketika saudara merasa mengenal, ternyata Tuhan belum kenal saudara. Apa tidak sedih? Oleh karena itu mari kita terus minta roh hikmat dan wahyu setiap hari. Jangan setiap minggu, apalagi jangan setiap bulan, apalagi setiap tahun cuma 2 kali. Paskah, Pentakosta, dan Natal. 3 kali, no? 3. Orang bakalan sampai mengenal dan dikenal secara penuh. Kalau kita tidak dikenal penuh itu gini, saudara. Saya itu sering begitu. Pernah belajar satu kelas gitu ya. Terus beberapa puluh tahun lagi ketemu, saya panggil. Orangnya ingat aku, Pak Balus ingat aku. Kalau dia tidak lama berhadapan dengan aku dan tidak ngomong terus, saya gampang cepat, oh kenal. Atau oh nama lupa, tapi wajahmu aku gak lupa. Nah, tapi kalau dia terus akrab dengan aku, ngomong terus tiba-tiba dia tanya saya gini, Pak Balus, wis ngeling jenengku sapa? Nah, orang itu kalau tidak bersahabat akrab saudara. Dulu kenal, tetapi ketika sekian tahun ketemu, sopo ya. Nah, mari kepada Tuhan kita seperti itu. Setiap hari pengenalan kita selalu progresif, tambah terus, sehingga mengenal dan dikenal. Terus kesimpulan sudah mau kan?
Nah, kesimpulan dan titik akhir, saudara ya. Kesimpulan bisa satu. Satu, status kita di hadapan Tuhan sudah jelas. Saya kemarin sudah memberitahu ya, status saudara ada 6 itu ya. Status saudara dipilih sebelum dunia dijadikan. Dipilih sejak kekekalan, ditetapkan sebelum dunia dijadikan, dan seterusnya. Itu status kita sudah jelas. Nah, saya khawatir saudara tidak jelas statusku apa ya? Statusku di hadapan Tuhan apa ya? Nah, kalau seperti itu berarti saudara tidak bertumbuh. Yang kedua, agar mata hati semakin terang untuk semakin mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, maka perlu roh hikmat dan wahyu. Jadi status saudara sudah jelas. Lalu kemudian tidak pandang di sini. Saudara harus terus menikmati status. Misalnya status saudara pewaris berkat rohani dari surga. Nah, berkat rohani dari surga itu bilang-bilang. Jangan hanya seperti aku pewaris, tapi warisannya apa orang pernah ngerti, orang pernah alami. Roh hikmat dan wahyu yang akan memimpin saudara. Lalu kita ngalami berkat rohani yang satu, wis ngalami. Ya, misalnya kita dulu doa pagi, mari kita mendengarkan suara Tuhan. Kan banyak orang Kristen masih berpikir suara Tuhan itu ya. Lalu saudara mulai itu berkat rohani dari surga, bisa mendengar suara Tuhan. Jadi bukan hanya baca firman, tapi roh Tuhan berbicara kepada roh kita. Lalu dipraktekkan. Lalu disuruh saksi itu sampai ada yang aku dengar suara Tuhan, tapi aku ragu-ragu ini Tuhan atau bukan ya, gitu. Tapi kemudian yakin ini suara Tuhan. Nah, itu kalau dikembangkan, maka saudara akan lebih peka, bisa sering mendengar. Itu berkat satu, bertumbuh. Minta roh hikmat dan wahyu apa lagi? Nanti dikasih lagi, tambah lagi. Itu pekerjaan dari roh hikmat dan wahyu. Terus roh hikmat dan wahyu semakin dihadapi melalui kedalaman hubungan dengan satu, selalu hidup melekat kepada Kristus. Kita cara Tuhan Yesus pokok asli melekat, maka berdua. Kalau tidak melekat, tidak berdua. Dua, hidup dalam roh, menghidupi buah roh. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Kemarin saya sudah singgung, kalau kita dipenuhi kasih, lalu kasih itu memenuhi semua dan segalanya. Kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita memenuhi bojo kita. Nek bojo kan anak itu sudah cukup ya. Nek pakai bahasa Indonesia, suami kita, istri kita. Nek yang bahasa Jawa, bojone, anak ini, mantune, putune dalam rumah saudara, dalam keluarga saudara, lalu ikut alami, Mbak Kakung penuh dengan kasih ya. Nah, mereka dipenuhi kasih. Lalu segalanya. Terus, tiga, dengan hikmat dari atas, mendaya gunakan karunia-karunia roh untuk saling membangun dan memperlengkapi sesuai fungsi masing-masing dalam tubuh Kristus sebagai kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Karunia roh seperti tadi ya, roh karunia mujizat, bertumbuh fungsi, berdoa untuk orang mengalami mujizat dan seterusnya. Ya, terus
semua dan segalanya. Nah, ini saya sudah pernah menjelaskan sekilas. Ini penjelasan yang lebih komplit, menyempurnakan, menggenapi segala sesuatu dimanapun juga. Jadi itu Tuhan menggenapi firman-Nya dalam hidup saudara dalam segala sesuatu dan segalanya dimanapun saudara ada. Langsung menutupnya saja, penyelesaiannya sendiri yang menyelesaikan segala sesuatu di mana-mana. Jadi hidup kita yang membutuhkan penggenapan Tuhan, membutuhkan penyelesaian dari Tuhan, itu akan diselesaikan oleh Tuhan secara sempurna untuk segala sesuatu yang saudara alami dan di mana-mana. Di sini Tuhan bisa bekerja, di rumah Tuhan bisa bekerja. Ya, kadang-kadang kita kan berkata, wah, nek aku perlu doa kesembuhan harus ke gereja ya, harus didoakan pendeta ya. Artinya harus ke gereja. Tapi di mana-mana itu berarti dimanapun saudara berada, jauh dari pendeta, jauh dari gereja, di situ Tuhan bisa menyelesaikan persoalan saudara. Terus ayat yang penutup, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Jadi kalau roh hikmat dan wahyu itu terus menyertai saudara, maka Dia akan menyelesaikan, memulai terus sampai akhirnya selesai tuntas. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat membutuhkan Engkau, roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau secara progresif berkesinambungan, semakin mengenal dan dikenal sepenuhnya, sehingga nanti ketika kami ulang kembali, ketika Engkau datang yang kedua kali, maka Engkau menerima kami dengan sukacita. Engkau mengenal kami dan menyambut kami, dan kami selalu ada bersama dengan Engkau. Roh Kudus terus bantu kami untuk hikmat dan wahyu, sehingga kami tidak ketinggalan. Kami akan terus melekat dengan Engkau. Kami semakin mengenal Engkau dalam kehidupan kami hari lepas hari, jam lepas jam. Tidak ada waktu yang lepas dari pelekatan kami kepada pribadi-Mu ya. Berkati keluarga kami, berkati pergumulan kami, berkati mimpi-mimpi kami, cita-cita kami, agar kami terus memikirkan kemuliaan-Mu yang menaungi hidup kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita sudah diberikan pembukaan hikmat Tuhan
pewahyuan yang dari Tuhan untuk kita semakin mengenal Dia. Karena Roh Kudus yang bersama dengan kita adalah roh hikmat dan wahyu yang akan terus mengajar, membimbing, menuntun, dan membukakan pengenalan kita semakin kuat dan melekat kepada Dia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya. Kita masih akan merayakan Pekan Raya Pentakosta besok jam 6 sore, dan besok kita akan masuk dalam suasana yang lain, karena bukan dunianya lain, dunianya sama ya, karena yang menyampaikan besok lain ya, bukan Pak Gembala. Bagiannya sudah diselesaikan hari ini, besok bagian saya. Nah, saudara akan lihat kalau bagian saya. Ya. Dan kita akan terus menikmati betapa indahnya hidup melekat dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Terus bergaul karib dengan Bapa, dengan Anak, dan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Baik, puji Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Jam 6 sore besok kita ketemu kembali dan kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan tutup ibadah malam hari ini. Kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan tutup dalam doa. Saudaraku yang terkasih, Engkau ada di hati Tuhan, Engkau ada di pikirannya, dan Dia selalu terus-menerus membentuk dan memperlengkapi engkau untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Tuhan menopang engkau sehingga engkau terus dan bahkan semakin kuat di dalam Dia, teguh berdiri di atas imanmu yang kokoh sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah dengan penuh sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.